104 Palembang. Saya sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2023 batch kedua di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran materi menyambut usia balik tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih melalui model pembelajaran problem based learning metode talking stick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Hari-hari orang tua disayangi, guru dihormati, kita sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Absen terlebih dahulu. Afif, Ceruk, Afika, Adirabu, Ayeza, Adirabu, Keisha, Adirabu, Laura, Adirabu, Afki, Dep, Najwa, Termasuk Rashid, Adib, Devano. Hadi. Oke, untuk mengambil keberkahan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, dipersilakan untuk Ananda memimpin doa. Silakan kepada Ananda Afif memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Silakan Ananda Afif. Kawan-kawan, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih kepada Ananda Afif. Silakan kembali ke tempat. Baiklah, anak-anak yang soleh dan solehah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada siswa dan siswi. Silakan silakan berdiri. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, Ibu tanya terlebih dahulu ya, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Pembelajaran minggu lalu membahas tentang apa, Nak? Iya, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Pada kali ini kita akan belajar tentang
Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, di mana nanti setelah belajar kalian diharapkan dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih secara mandiri. Oke, baiklah, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Silakan kalian simak dengan seksama. Ya, apa-apa yang penting silakan dicatat di dalam buku tulisnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Marilah kita mengamati gambar terlebih dahulu. Ayo amati gambar pada 4.2 tentang perkembangan manusia. Setelah mengamati gambar tersebut, apa kesimpulan kalian pada gambar tersebut? Ayo kemukakan pada teman-teman. Berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, usia balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani atau mimpi basah. Dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid atau menstruasi. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, selanjutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, di mana pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni biologi. Langsung saja, yang pertama yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam, di mana ilmu fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terdiri pada anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan juga biasa bagi perempuan. Mungkin kalian bertanya bagaimana kata mimpi basah. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan lagi anak-anak, tetapi sudah berumur
balik atau dewasa. Dan biasanya terjadi ketika kalian memasuki usia 9 tahun atau lebih. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Anak yang mimpi basah sedang harus besar dan terkejut. Agar bisa suci kembali, maka apa yang kita lakukan? Maka kita harus melakukan yang namanya mandi wajib perempuan, di mana kodrat bagi anak perempuan akan mengalami yang namanya datang haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah memasuki masa haid atau dewasa. Datangnya haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi dia datang ketika kalian kelas 4, 5, atau 6. Untuk itu persiapannya menjadi dengan ilmu dan mental yang kuat. Selanjutnya, berumur 15 tahun. Sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, dia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Nah, bagi anak-anak yang mengalami tanda-tanda usia balik, yang pertama bagi anak laki-laki yang mengalami mimpi basah, sedangkan bagi anak perempuan yang mengalami haid, maka harus bersuci dari hadas besar, yaitu dengan cara mandi besar. Kemudian larangan bagi anak yang sedang berhadas besar. Yang pertama yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Selanjutnya membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, tawaf, dan berdiam di masjid. Itu larangan bagi anak yang sedang berhadas besar. Baiklah, anak-anak yang soleh dan solehah, setelah kalian memperhatikan dan menyimak penayangan video tentang menyambut usia balik dan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, sekarang kita akan melanjutkan membahas secara lebih detail tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Silakan sambil disimak poin-poin yang ada di depan. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu tentang hukum Islam, di mana di dalamnya membahas tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Tata cara yang berhubungan dengan Allah, contohnya apa nak? Kemudian apa lagi? Puasa. Dan lain-lain. Yang kedua, tata cara yang berhubungan dengan sesama manusia. Contohnya apa? Saling menolong dan berbuat baik. Oke, kita masuk ke tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah, Apa sih itu mimpi basah? Mimpi basah ini terjadi pada laki-laki pada umumnya, dan bisa juga terjadi pada perempuan, tapi jarang. Biasanya dialami ketika kalian memasuki usia 9 tahun, yang berarti kalau sudah merasakan adanya tanda tersebut mimpi basah, berarti kalian sudah balik, bukan lagi anak-anak. Kalau sudah memasuki usia balik
itu terjadi dengan yang laki-laki ketika kalian sedang tidur, ya. Tiba-tiba keluar cairan, ya. Tapi bukan air suci. Namanya adalah sperma. Ya. Anak yang telah mengalami cuci basah, artinya dia sedang berhadas besar. Harus bersuci supaya bisa melaksanakan sholat dan lain-lain. Caranya gimana? Mandi wajib. Kalau sudah mandi wajib, barulah suci kembali. Ya, diulangi. Jadi mimpi basah itu terjadi pada anak laki pada umumnya. Bisa juga terjadi pada perempuan, tapi jarang, ya. Selanjutnya, yang kedua adalah haid atau menstruasi. Ya, kodrat anak perempuan, ya, yang perempuan ya, ini nanti akan mengalami yang namanya haid, ya kan? Atau bahasa menstruasi, ya. Datangnya haid menandakan bahwa kalian sudah memasuki usia balik, ya, usia balik. Datangnya haid, ya, awal haid tidak bisa dipastikan, ya. Bisa jadi ketika kalian berumur 9 tahun atau lebih, bisa jadi pas di kelas 4 ini, bisa jadi pas di kelas 5, pas di kelas 6, atau ketika SMP nanti, ya. Tapi kalian harus mempersiapkan diri dari sekarang, ya, dari sekarang, ya. Apa itu haid? Haid adalah, ya, keluarnya darah yang menandakan bahwa kalian sudah memasuki masa dewasa atau usia balik, ya, sudah memasuki usia subur. Kalau sudah merasakan adanya tanda tersebut, yaitu haid atau menstruasi, artinya kalian juga sudah wajib melaksanakan syariat Islam. Seperti sama seperti yang laki-laki, sholat, puasa, dan lain-lain. Kalian yang mengalami haid itu artinya sedang berhadas besar. Sama seperti mimpi basah, ya. Harus bersuci, ya. Cara bersucinya gimana? Mandi wajib. Sama ya seperti yang laki-laki yang kita, ya. Paham? Sampai sini paham? Paham tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih? Oke, kalau paham ibu tanya sekilas, ya. Jelas. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih ada berapa? Oke, Aiza, ada berapa, Aiza? 2. Siapa yang bisa menjawab 2 itu apa saja? Oke, apa nak? Mimpi basah dan haid, benar? Anak yang sudah mimpi basah dan haid, apa kewajibannya? Apa nak? Melaksanakan syariat Islam. Apa? Sholat, puasa, dan lain-lain. Oke. Solih dan solihah masih semangat? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang memecahkan sebuah permasalahan, ya, atau disebut dengan problem based learning, di mana nanti ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok, ya. Setiap kelompok perwakilan mengambil tema, ya, mengambil kartu tema dari ibu yang isinya adalah topik permasalahan yang akan kalian pecahkan secara bersama-sama atau berdiskusi. Nanti setelah diskusi, perwakilan dari
Baik, selanjutnya silakan kepada perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil kartu topik pembahasan yang akan kalian bahas. Silakan maju ke depan. Sudah? Silakan dibuka. Siapa yang mendapatkan pembahasan topik tentang mimpi basah? Kelompok dua. Siapa yang mendapatkan pembahasan topik tentang air? Kelompok tiga. Kelompok tiga. Baik ya, silakan diskusikan bersama teman-temannya dan dibuat deskripsinya. Silakan dimulai. Silakan Oke, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Dan sekarang. Selesai, anak? Oke, sekarang perwakilan dari kelompok masing-masing yang minimal 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil dari topik yang sudah kalian bahas, yang sudah kalian kerjakan problemnya seperti apa. Silakan kelompok maju. Oke, berapa? 2. Silakan pada anak Habib. Pembahasannya tentang Habib. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi seperti itu dan kadang-kadang membuat tubuh merasa sensasi menyenangkan. Ini adalah tanda perubahan dan terjadi saat tumbuh dari dewasa. Jika tidak perlu khawatir adalah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 2. Siapa yang bertanya? Oke, kelompok berapa nak? 3. Oh, 4 ya, 4. Silakan. Mau nanya apa? Oh iya, di usia berapa mimpi basah yang dialami oleh anak laki atau terjadinya usia berapa? Siapa berapa? 9 tahun. 9 tahun ya, benar apa? Ya, nanti ibu lurusin ya. Oke, silakan kembali. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk pembahasan haid. Kelompok siapa yang mau mewakili untuk prestasi? Oke, kelompok berapa nak? Kelompok 3. Silakan Ayah.
mengerjakan masalah tentang pembelajaran yang sudah kalian dapat, yaitu tentang haid dan mimpi basah. Ibu akan meluruskan sedikit ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kawan kalian pertanyakan tadi. Yang pertama, ya, haid itu terjadi pada usia berapa? Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya awal haid itu tidak bisa ditebak ya. Mau usia 9 tahun atau usia 10 tahun, mau kelas 4 atau kelas 5, bisa jadi pas kelas 6, bisa jadi pas SMP. Tergantung tingkat kesuburan masing-masing. Itu untuk yang haid. Dan untuk mimpi basah juga seperti itu ya. Tidak bisa dipastikan kapan usia itu. Misal tadi ada yang jawab 9 tahun ya. Gak pasti gak pasti 9 tahun terus mimpi basah enggak. Tapi pada umumnya itu umur 9 tahun. Kalau sudah memasuki tanda-tanda tersebut artinya kalian sudah balik apa? Sudah balik ya. Paham sampai sini? Baik, anak-anak yang solih dan solihah. Selanjutnya ya, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu, selanjutnya kita akan bermain game. Ya, yaitu tongkat berjalan atau bahasanya itu testing stick ya. Nanti ibu akan menyiapkan sebuah tongkat dan tongkat itu akan digilirkan kepada kalian. Barang siapa yang mendapatkan tongkat tersebut maka wajib menjawab pertanyaan dari ibu. Siap? Siap. Oke, semuanya tegar? Sambil bernyanyi di sini senang bisa rasa. 1, bukan ya, 1, 2, 3. Raffi, pertanyaan dari ibu adalah ada berapa tanda baling yang mungkin? Ada berapa? Dua. Tidak satu lagi. Silakan buka. Mimpi basah dan haid, benar kan ayah? Benar. Oke, tepuk tangan. Baiklah anak-anak yang solih dan solihah, sebelum kita memasuki di penghujung pembelajaran, marilah kita melakukan penyegaran terlebih dahulu ya.
Anda siap balik seperti ada dulu. Yang pertama adalah hai pagi para. Yang kedua adalah mimpi basah bagi laki. Kalau sudah memasuki kedua-duanya, ya, yang cewek haid, yang cowok mimpi basah, maka artinya kalian sudah balik atau sudah dewasa dan sudah wajib melakukan syariat Islam, ya. Baiklah, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan di rumah sebagai tugas refleksi di rumah, ya, Nak, ya. Dan di pertemuan selanjutnya silakan dikumpulkan kembali kepada Ibu. Paham? Oke, silakan dikerjakan di rumah, ya. Sudah dapat semuanya? Jangan lupa Baiklah, mungkin saja kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan, ya. Kalau ada salah kata dari awal kita belajar sampai dengan sekarang, ya, di terakhir pembelajaran, Ibu mohon maaf, ya. Marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan